Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ayu Widya Astuti, dari program studi S1 Kebidanan semester 3, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Seperti biasa, di video kali ini juga video pembelajaran terkait dengan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik pada bayi untuk pemenuhan tugas mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan anak. Baiklah, silahkan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Ayu yang bertugas pada siang hari ini. Ini kan tadi adiknya baru lahir 1 jam yang lalu ya Bu ya. Nanti saya akan mengambil adiknya untuk dilakukan pemeriksaan fisik, mengukur berat badan, tinggi badan, dan yang lainnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi fisiknya, apakah normal atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. Nah, untuk mengetahui juga tanda-tanda vitalnya, apakah normal atau tidak, atau ada kelainan atau tidak. Seperti itu Bu. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah ada riwayat penyakit di keluarga Ibu? TBC misalnya? Tidak ada. Baik. Hepatitis, mohon maaf Ibu? Tidak ada juga. Apakah ada riwayat penyakit menular dari keluarga Ibu? Alhamdulillah tidak ada. Baik, alhamdulillah tidak ada ya Bu ya. Bagaimana Ibu dengan tindakan yang akan dilakukan untuk pemeriksaan fisik adiknya? Apakah Ibu bersedia? Iya. Atau ada yang ingin ditanyakan Bu? Berapa lama ya kira-kira waktu untuk pemeriksaannya? Baik, untuk pemeriksaannya yaitu sekitar 10 sampai 15 menit. Ibu juga boleh kok kalau misalkan mau melihat pemeriksaan adiknya, bisa ikut ke ruang pemeriksaan. Mari Bu, saya bantu adiknya Bu. Baik, pemeriksaan fisik pada bayi untuk peralatannya yaitu di sini ada sarung tangan bersih, kemudian ada APD atau celemek, kemudian ada termometer untuk mengukur suhu, kemudian ada pen light yang diganti pen light, kemudian ada jam tangan menghitung per menit, kemudian ada kom yang berisi tisu, kemudian ada stetoskop, kemudian juga ada medline. Nah, di sini juga kita menyiapkan meja untuk pemeriksaan fisik bayi. Mejanya yaitu datar, dan juga kita menyiapkan lampu untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap terjaga. Kemudian ada alat untuk mengukur panjang bayi, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga timbangan bayi yang sudah diberikan alas. Nah, itulah serangkaian peralatan untuk pemeriksaan fisik bayi. Kemudian, sebelum dan sesudah melakukan tindakan, diwajibkan untuk mencuci tangan. Jadi, nanti kita mencuci tangan, mempersiapkan diri, tadi juga sudah mempersiapkan alat. Kita gunakan APD-nya atau celemeknya. Sebelum melakukan tindakan, bidan diwajibkan mencuci tangan dengan baik dan benar, menggunakan air bersih yang mengalir, dan menggunakan sabun dengan teknik mencuci tangan 6 langkah. Dan kemudian dibilas dengan menggunakan air bersih yang mengalir.
Mencuci tangan dengan baik dan benar wajib dilakukan sebelum dan setelah tindakan. Kemudian, keringkan kedua tangan dengan menggunakan tisu ataupun handuk bersih. Setelah mengeringkan dengan menggunakan tisu, maka buang tisu ke tempat sampah. Baik, kita sudah selesai mempersiapkan alat dan juga mempersiapkan diri, di mana saya sudah memakai APD, mencuci tangan dan juga menggunakan handscoon. Baik, Ibu, saya sudah selesai mempersiapkan alat dan juga mempersiapkan diri. Baik Ibu, saya ambil dulu ya Bu, adik bayinya ya Bu. Baik, kemudian di sini lampunya usahakan menyala agar untuk menjaga suhu dari tubuh bayi. Kemudian kita letakkan bayi ke meja yang datar dan juga kita buka baju serta selimut dari bayi. Kita melakukan penilaian sepintas kurang lebih 10 detik. Kita lihat warna kulit bayi secara keseluruhan. Di sini warna kulitnya kemerahan. Di sini warna kulitnya kemerahan ya Bu ya. Nah, jika warna kulitnya kebiruan itu menunjukkan hipotermi. Setelah warna kulit kemerahan, kita lihat adakah ventrikel serosa atau tidak di dalam tubuh. Biasanya kalau bayi matur ada ventrikel serosanya. Ini juga tidak ada ventrikel serosanya ya Bu ya. Selanjutnya adalah kita cek kelengkapan bayi, cek secara sepintas. Di sini yaitu bayi sudah lengkap, matanya 2, tangannya 2, kemudian genitalia, kemudian kaki, semuanya sudah lengkap. Terus kita tutup bagian bawahnya. Dan kita akan lanjutkan ke pemeriksaan bagian atas. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu kita akan mengukur nadi. Nah, mengukur nadi ini dengan menggunakan stetoskop. Kita taruh di atas dada, iya, jantung. Kita ukur selama 1 menit penuh. Ya, 110 per menit. Normalnya untuk nadi adalah 100 sampai 120 per menit. Selanjutnya yaitu kita menghitung pernafasan bayi. Caranya dengan meletakkan tangan kita ke dada bayi, kemudian kita hitung dengan cara inhale, exhale, tarik nafas, buang. Nah itu 1. Hitung 1 menit penuh. Nah di sini untuk pernafasannya yaitu ada 44 kali per menit. Normalnya adalah 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengukur suhu dengan menggunakan termometer yang akan diletakkan di bagian aksila. Kita bersihkan dulu aksilanya agar kering, nggak basah. Jadi kita taruh termometernya di bagian aksila, kemudian tangan bidan membantu tangan adiknya agak ditekuk biar
termometer nggak jatuh. Tunggu 3-5 menit biasanya untuk termometer yang biasa, atau sampai berbunyi titit seperti itu. Ini sudah suhunya yaitu 36,6. Masih terbilang normal karena untuk suhu yaitu normalnya 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita melakukan di bagian kepala. Jadi kita lihat bagian kepala bentuknya adakah yang menonjol. Kita cek daerah fontanella dan sutura. Kita lihat daerah fontanella dan sutura. Setelah itu kita cek adakah caput cupendanum atau hematon. Kita cek adanya kelainan atau tidak seperti anisepali, mikrocepali, dan makrocepali. Di sini tidak ada ya. Kemudian kita cek mata simetris atau tidak. Mata kanan dan mata kiri. Kemudian kita cek konjungtiva, merah muda, putih, atau pucat. Ini merah muda. Kemudian kita lihat adanya tanda-tanda infeksi, bisa dilihat dari kemungkinan dari banyaknya sekret yang ada di mata. Terus kita juga cek refleks mata dengan highlight. Dengan menggunakan highlight. Kita bisa geser ke kanan dan kiri apakah mengikuti lampu dan ke atas, ke bawah. Di sini bayi matanya mengikuti lampu. Normalnya bayi akan mengikuti refleks. Setelah bagian mata, kita cek bagian telinga. Apakah bentuk telinga sudah lengkap atau belum bagian telinganya? Kemudian kita cek kesimetrisan. Kesimetrisan antara telinga kanan dan telinga kiri. Serta mata. Kenapa harus kita cek? Karena jika simetris atau telinga cenderung lebih bawah, itu biasanya menunjukkan adanya kelainan sindrom Meier. Selain itu, kita juga harus cek apakah ada kulit tambahan di bagian telinga, bisa di belakang, bisa di samping, dan juga bisa di depan. Bisa di belakang, bisa di samping, dan juga bisa di depan. Setelah itu kita cek lubang telinganya dengan penleg, apakah berlubang atau tidak. Di bagian kanan dan juga bagian kiri. Setelah kita cek telinganya berlubang, setelah itu kita cek lubang hidung. Berlubang semua. Lalu bentuk hidung. Apakah bayi bernafas lewat hidung atau lewat mulut? Setelah hidung kita cek mulut. Warna bibir harus kemerahan. Jangan kebiruan karena mengindikasikan hipotermi. Setelah kita cek warna, kita cek di mulut bagian atas. Palatumnya ada atau tidak? Jika di sini tertutup rapat, berarti ada bibir sumbing atau labia palatositis. Setelah cek ada palatum, kita cek juga ada infeksi atau tidak di mulut. Setelah itu, kemudian setelah cek mulut, kita cek refleks. Refleks puting. Caranya kita dekatkan bisa dengan jari kelingking atau jari telunjuk ke pipi bayi. Normalnya bayi akan mendekati ke arah jari tersebut seperti ini atau seperti ini. Ini adalah refleks puting.
Kalau reflex saving bisa kita lihat dari dia disusukan oleh ibunya. Saat dia menelan itu reflex savingnya bagus. Setelah ke reflex saving, sekalian kita mengecek yaitu mengecek toniket. Caranya kepala diarahkan ke salah satu arah, ke kanan atau ke kiri, kanan bayi atau kiri bayi. Kemudian positifnya nanti bayi akan balik ke arah semula. Seperti ini, maka positifnya dia akan balik ke arah semula. Ini adalah refleks toniket. Ya, begitu kurang lebih. Setelah itu kita cek di leher, adakah pembesaran limfe di bagian belakang, kemudian adakah tiroid di bagian depan. Tidak ada ya, di sini normal. Setelah leher, kita akan mengecek dada. Lihat kesimetrisan dada kanan dan juga dada kiri. Normalnya harus simetris. Kemudian kita cek bentuk puting. Bentuk puting juga harus sempurna. Jika belum, berarti mengidentifikasikan adanya kelainan. Setelah kita cek payudara, kita cek ke bahu, kita lihat dulu bahu dan lengan, lihat apakah sama panjang atau tidak, simetris atau tidak. Normalnya tangan aktif bergerak seperti ini. Jika bayi diam di salah satu kemungkinan ada fraktur atau kelainan. Kemudian kita lihat juga kelengkapan jari. Nah, kelengkapan jari, ini jarinya lengkap atau tidak. Kemudian kita lakukan refleks di lengan dengan namanya itu adalah refleks blasting. Caranya kita taruh jari telunjuk kita ke tangan bayi. Normalnya bayi akan menggenggam kayak seperti ini. Ya, setelah refleks blasting kita juga mengecek refleks Moro. Nah, caranya yaitu dengan kita mengangkat posisinya 45 derajat, kemudian dalam pelan jatuhkan kepala bayi seperti ini. Nah, refleksnya bayi akan seperti ini. Bayi akan refleks memeluk. Seperti ini memeluk. Bisa juga untuk refleks Moro, kemudian tepuk pelan di bagian kanan atau kiri, seperti ini. Bayi normalnya dia juga akan refleks memeluk. Selanjutnya di bagian perut. Yang pertama adalah bentuknya. Bentuknya normalnya itu adalah bentuknya bulat. Jika terdapat cekungan, bisa terjadi kelainan. Bisa terjadi adanya hernia. Kemudian setelah itu fokus di tali pusat. Adakah perdarahan? Adakah tanda-tanda infeksi seperti kemerahan dan berbau? Setelah itu kita lihat, cek agak palpasi. Adakah benjolan di daerah perut? Baik, tidak ada. Normalnya juga tidak ada benjolan. Setelah perut, kemudian kita ke genitalia. Jika anak laki-laki, yang harus kita cek pertama adalah lubang penis. Nah, lubang penis kita cek adanya phimosis atau tidak. Lubang penis normalnya tidak tertutup sama kulit. Setelah itu kita cek adanya hipospudi atau tidak. Normalnya lubang kencing ada di bagian ujung. Nah, di bagian ujung. Jika terdapat dispospadia, itu lubang kencingnya tidak ada di ujung, tetapi adanya di bawah, di kanan, kiri, ataupun samping. Nah, setelah itu kita cek skrotum. Nah, kita cek agak palpasi, apakah ada isinya. Normalnya testis sudah turun dari skrotum, kanan, kiri. Nah, jika bayi ini adalah anak perempuan, yaitu ada labia mayora dan labia minora. Yang matur labia mayora sudah menutup bagian labia minora, serta lubang uretra dan lubang vagina. Yang bagian atas dan bagian bawah itu terpisah. Setelah genitalia, kita menuju ke anus. Cek anus berlubang atau tidak.
Boleh kita tanyakan ke ibunya apakah bayi sudah mengeluarkan mekonium atau BAB. Mohon maaf Ibu, ini bayi sudah mengeluarkan BAB belum ya Bu? Oh sudah ya Bu ya. Oh baik. Baik, kalau sudah mengeluarkan mekonium atau BAB berarti mengindikasikan anusnya berlubang. Jika ditunggu selama 48 jam tidak BAB, kita harus memikirkan bahwa adanya atesia ani. Kemudian kita rapikan, selanjutnya bagian punggung kita cek. Raba adanya spina bifida atau tidak, adanya benjolan atau tidak di bagian tulang punggung. Terus adanya vesikal atau tidak. Selanjutnya kita cek bagian tungkai kaki. Selanjutnya kita cek bagian tungkai kaki, simetris atau tidak panjangnya, bentuk kaki, jumlah jari lengkap atau tidak. Kemudian setelah itu refleks Babinski. Nah caranya kita goreskan atau usapkan jari dari tungkai ke bagian atas lateral. Normalnya kaki refleks ke atas, kanan, dan kiri. Baik, dirapikan dulu. Setelah pengecekan dari kepala sampai tungkai, rapikan lagi bayi. Rapikan ya. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran panjang badan bayi. Kita taruh di sini. Saya buka bagian tumitnya. Nah, baik. Nah, di sini kakinya agak ditekan-tekan biar lurus. Panjangnya yaitu 40 cm. Baik, kita angkat ya. Selanjutnya yaitu melakukan penimbangan berat badan bayi. Kita akan di sini dan di sini juga sudah diberikan alas. Di sini yaitu tertera 3000 gram. Nah, normalnya untuk berat badan bayi yaitu 2500 gram sampai 4000 gram. Jadi masih termasuk normal. Kita rapikan bayi, kemudian kita beri bayi ke ibunya. Baik Ibu, ini bayinya sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan pengukuran. Nanti untuk hasilnya saya jelaskan setelah ini ya Bu. Saya mau merapikan alat dan membereskan alat dan juga saya mau cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sebentar ya Bu. Ya. Setelah melakukan tindakan, kemudian merapikan alat. Dan setelah melakukan tindakan, bidan diwajibkan mencuci tangan dengan baik dan benar, menggunakan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun dengan mencuci tangan 6 langkah, dan kemudian dibilas dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Mencuci tangan dengan baik dan benar wajib dilakukan sebelum dan setelah tindakan. Kemudian, keringkan kedua tangan dengan menggunakan tisu ataupun handuk bersih. Setelah mengeringkan dengan menggunakan tisu, maka buang tisu ke tempat sampah. Baik Ibu, mohon maaf saya ingin melihat refleks hisapnya. Mohon maaf Ibu boleh disusukan anaknya?
Oh iya, udah bagus ya Bu ya untuk Iya. refleks adiknya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan yang tadi. Tadi kan pemeriksaan ada tanda-tanda vital, yaitu perhitungan denyut nadi, perhitungan pernafasan, dan juga pengukuran suhu. Nah, semuanya itu normal ya Bu ya, tidak ada kelainan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, tadi juga dilakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki, itu semuanya normal juga Bu. Alhamdulillah semuanya lengkap dan juga tidak ada kelainan. Kemudian untuk refleks-refleksnya, tadi coba refleks di pipi, kemudian di tangan, kemudian di leher, semuanya refleksnya bagus dan baik dan tidak ada kekurangan, tidak ada kelainan juga. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisik selanjutnya bisa dilakukan pada saat kunjungan awal. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Iya, makasih ya. Sehat-sehat ya Ibu dan adiknya. Iya. Permisi Bu. Itulah video pembelajaran terkait dengan tanda-tanda vital bayi dan pemeriksaan fisik bayi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.